Mengerikannya Bayern Munchen pada musim ini. Bayern Munchen sukses meraih hasil positif ketika menghadapi Werder Bremen pada laga pekan keempat Bundesliga. Kemenangan ini berhasil menjaga rekor impresif Bayern Munchen sepanjang musim 2024 hingga 2025. Tim yang sejatinya berkena juara ini kembali bangkit, kendati sempat diragukan di awal musim kemarin. Penunjukan Vincent Kompany sebagai nahkoda anyar adalah penyebab mengapa Bayern Munchen agak diragukan musim ini. Namun, Vincent Kompany membuktikan bahwa walaupun dirinya minim pengalaman, strategi yang ia rancang sukses mengembalikan marwah tim Bavaria. Bagaimana perjalanan Bayern Munchen kembali menemukan DNA juaranya? Bagaimana kelanjutannya? Mari kita mengulasnya. Jangan sampai ketinggalan video-video terbaru Liga Champions, simak terus informasi selengkapnya sebagai berikut. Musim terburuk era Thomas Tuchel. Keputusan memecat Julian Nagelsmann dan menggantikannya dengan Thomas Tuchel barangkali menjadi keputusan yang paling disesali manajemen Bayern Munchen. Bagaimana tidak, pasca kepergian Julian Nagelsmann mendapatkan kembali performa terbaiknya. Bayern Munchen justru tenggelam di bawah arahan ex-manajer Chelsea dan PSG itu. Direktur olahraga Bayern Munchen, Hasan Salihamidzin mengungkapkan bahwa sejumlah hasil negatif adalah penyebab utama, mengapa ia akhirnya memutuskan memecat Julian Nagelsmann. Ekspektasinya tentu ketika mendapatkan Thomas Tuchel sebagai gantinya. Bayern Munchen ingin mengembalikan tim ke dalam jalur juara, sayangnya apa yang didapat Bayern Munchen tidaklah demikian. Beragam masalah internal ikut mengiringi perjalanan Bayern Munchen yang bapuk sepanjang musim 2023 hingga 2024. Secara kebetulan di Bundesliga, Bayern Munchen, Leverkusen dan Stuttgart lagi bagus-bagusnya. Bayern Munchen pun harus puas finish di urutan ketiga klasemen yang merupakan salah satu capaian paling buruk mereka. Manajemen Bayern Munchen sudah sepantasnya geram, pasalnya Thomas Tuchel telah gagal membawa Bayern Munchen juara Bundesliga. Sebuah kompetisi yang sudah mereka rajai 11 musim beruntun tanpa terganggu tim lain. Musim lalu, Thomas Tuchel dipecat setelah manajemen melihat bahwa mantan pelatih Chelsea itu malah membawa Bayern Munchen ke arah yang lebih buruk sepeninggal Julian Nagelsmann. Bolak-balik kena tolak calon manajer. Secara logika, tim sekelas Bayern Munchen menjanjikan sebuah karir yang bagus buat seorang pelatih. Namun, pencarian manajer Bayern Munchen sepeninggal Thomas Tuchel nyatanya tidak berjalan mudah. Bayern Munchen harus menghadapi penolakan demi penolakan dalam upaya menggandeng pelatih baru ke Allianz Arena. Konflik internal manajemen yang terjadi di era Thomas Tuchel agaknya menjadi pertimbangan beberapa pelatih, pada akhirnya enggan mengabdikan dirinya buat Bayern Munchen. Bayern Munchen pada akhirnya harus menerima keputusan sulit calon-calon manajer mereka. Klub asal Munich ini sampai mendapat penolakan 3 kali dari calon pelatih mereka. Xabi Alonso yang berhasil mengantar Bayern Leverkusen juara, praktis memancing perhatian Bayern Munchen. Mereka pun langsung melakukan pendekatan intens dengan entrenador asal Spanyol itu. Sayangnya, kendati Xabi Alonso adalah mantan pemain di rotan sendiri, dirinya memilih menolak tawaran Bayern Munchen karena masih betah di Leverkusen. Julian Nagelsmann sempat jadi pelarian Bayern Munchen ketika mereka gagal meyakinkan Xabi Alonso untuk bergabung. Kali ini, Bayern Munchen mendapat penolakan yang sangat tegas dari pelatih timnas Jerman tersebut. Pemecatan pada musim 2022 hingga 2023 tampaknya masih membekas dalam diri Julian Nagelsmann, hingga pada akhirnya ia enggan kembali ke Bavaria. Ralf Rangnick adalah juru taktik yang hampir sepakat merapat ke Allianz Arena. Negosiasi intens yang terjalin antara Ralf Rangnick dan Bayern sempat hampir menghasilkan kesepakatan. Sayangnya, Ralf Rangnick memutuskan menolak tawaran Bayern di detik-detik terakhir. Alasannya, karena ia ingin menyatakan komitmen buat timnas Australia jelang Piala Eropa 2024. Vincent Kompany yang penuh tanda tanya. Ditolak hingga 3 kali oleh calon pelatih, jelas bukan sesuatu yang menyenangkan buat klub sekelas Bayern Munchen. Hingga pada akhirnya, Vincent Kompany menjadi pilihan terakhir buat klub berjuluk FC Hollywood ini. Beruntung bagi Bayern Munchen, Vincent Kompany tak butuh waktu lama untuk meyakinkan dirinya menyepakati tawaran klub Bundesliga tersebut. Banyak yang bilang Vincent Kompany adalah pelarian Bayern Munchen karena tak kunjung mendapat pelatih anyar. Asumsi ini jelas wajar mengingat mantan defender Manchester City ini memang belum banyak mengenyam karir kepelatihan, rekam jejak terakhirnya hanyalah
Menukangi Burnley klub papan bawah Inggris, meski berhasil membawa The Clarence promosi di Premier League 2023 hingga 2024 Kompany bisa dibilang gagal. Kalau telah ukurnya adalah tabel klasemen, semusim berlaga di IPL Burnley langsung pulang ke divisi Championship di musim 2024 hingga 2025 catatan ini praktis. Membuat banyak pihak mempertahankan keputusan Bayern menggaet Kompany. Boleh dibilang Bayern hanya sedang mengikuti tren sepak bola Eropa, di mana klub-klub elit kini gencar mendatangkan pelatih-pelatih muda. Ekspektasi mereka tampaknya ingin menyamai capaian Bayer Leverkusen bersama sang pelatih mudanya Xabi Alonso. Namun rekam jejak Kompany yang belum begitu banyak membuat banyak pihak mempertanyakan keputusan Bayern ini. Direktur olahraga Bayern Christoph Freund berdalih kalau Kompany adalah orang yang cocok untuk Bayern. Menurut Freund, filosofi sepak bola yang diusung Kompany adalah filosofi yang selama ini dicari. Bayern Kompany adalah pelatih yang ambisius dan menekankan filosofi dominasi timnya atas lawan. Patahkan keraguan, kembalikan marwah Bavaria. Ketika ekspektasi publik terhadap dirinya terbilang rendah, Kompany sukses menggila bareng Bayern. Start yang lambat di laga pramusim tidak membuat pasukannya goyah. Ketika kompetisi yang sesungguhnya berjalan, Bayern asuhan Kompany mengamuk. Dengan mencatatkan rekor 100% di musim 2024 hingga 2025, filosofi sepak bola dominan yang menurut Freund bakal cocok dengan Bayern ternyata benar-benar terjadi. Bayern asuhan Kompany tak pernah gagal mendominasi atas lawan-lawannya. Terbaru, Harry Kane dan kawan-kawan sukses melumat Werder Bremen di markas lawannya tersebut, dengan kemenangan 5 gol tanpa balas. Jangan lupa sebelum laga kontra Bremen, Bayern baru saja mencatat rekor kemenangan terbesar di ajang Liga Champions, tak tanggung-tanggung. FC Hollywood berhasil menang 9-2 di laga melawan Dinamo Zagreb. Kompany benar-benar menunjukkan bahwa dirinya memang suka dominasi atas lawan-lawannya. Lini depan Bayern tampaknya telah kembali menemukan ketajamannya di bawah Polan Kompany. Bayangkan saja hanya dalam kurun sepekan, dengan memainkan 3 pertandingan, pasukan Kompany telah menggelontorkan 20 gol total selama 6 laga di musim ini. Bayern telah mengemas 29 gol yang membuktikan betapa ganasnya mereka. Pelajar dari pengalaman Bayern tampaknya ingin memberi kepercayaan penuh kepada Vincent Kompany. Apalagi menurut mantan penggawa Bayern Lothar Matthaus, Bayern menemukan kembali kekeluargaan di era Kompany. Tidak ada lagi bersih tegang antara manajemen pemain dan pelatih seperti yang terjadi pada era Tuchel. Untuk saat ini rasanya terlalu dini menilai apakah Kompany adalah sosok yang berhasil atau tidak. Kompetisi Bundesliga juga baru berumur 4 Spieltag, artinya masih ada sekitar 28 Spieltag lagi sebelum penentuan juara di akhir musim. Namun paling tidak Kompany telah memperlihatkan bahwa pondasi yang ia bangun di Bayern sudah menjanjikan. Bayern sendiri masih belum dapat ujian berarti, karena lawan-lawan berat seperti Leverkusen dan Borussia Dortmund baru menanti mereka di penghujung tahun ini. Tapi kalau menurut Football Lovers, apakah Bayern akan kembali ke jalur juara bersama Kompany? Coba tulis opini kalian di kolom komentar ya. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not